Halo teman-teman, balik lagi sama Dini di Jurnal Review. Dan kali ini kita akan bahas salah satu film yang cukup ikonik dan udah sempet di remake bahkan dengan beberapa jenis, yaitu dari mulai animasi sampai dengan live actionnya. Tapi sebelum kita ke video reviewnya, gue mau kasih lihat cuplikan tentang film yang akan kita review. So, ini dia. This is it. Soon everyone will know my name. Dresses by Ella. Life outside this basement starts right now. If it's a million to wait, I'm gonna be that one. You're gonna know my name. You're gonna know my name. Do you want to go to that ball? Yes, I was just crying and singing about it like 2 minutes ago. If it's a million to wait. Nah, itu dia teman-teman beberapa cuplikan untuk film yang akan kita review kali ini. Untuk filmnya sendiri adalah Cinderella 2021, dan Cinderella 2021 ini sebetulnya bisa dibilang film yang cukup legendaris atau kayak ikonik karena sudah hadir dalam beberapa film sebelumnya, baik dalam bentuk animasi maupun live action pada tahun 2015. Nah, untuk jalan ceritanya sendiri sebetulnya nggak ada yang berubah, tetap cerita tentang Cinderella yang tinggal sama ibu tiri dan dua saudari tirinya yang bisa dibilang diperlakukan secara tidak baik. Dan di desa tempat Cinderella tinggal, sang rajanya ini berusaha untuk mencari calon istri dengan mengadakan pesta dansa. Nah, di pesta dansa ini semua wanita desa boleh hadir dan berkesempatan untuk menjadi calon istri raja gitu. Tapi kalau di film Cinderella sebelum-sebelumnya bener-bener pertama kali ketemunya Raja sama Cinderella di pesta dansa, di film kali ini cukup berbeda karena Cinderella udah sempet ketemu duluan sama si Raja, dan ibaratnya Raja ini udah tahu dan kenal Cinderella duluan lah, sampai si rajanya ini menyamar datang ke daerah-daerah masyarakat kecilnya ini untuk nyari si Cinderella gitu. Dan kalau misalkan kita lihat di film sebelumnya itu Cinderella gak punya cita-cita, dalam arti ya udah dia anak polos aja yang tinggal sama keluarga tirinya dia, dan akhirnya ketemu Raja terus dipinang sama Raja tapi nggak sempet kenalan lebih jauh, udah pulang duluan karena sihirnya habis. Di video kali ini digambarkan Cinderella ini punya cita-cita sebagai seorang desainer atau pembuat gaun gitu, dan memang digambarkan sosok yang nggak patah semangat, dia pengen banget ngejadiin mimpinya itu nyata gitu. Dan balik lagi ke alur ceritanya tadi, Cinderella yang udah ketemu duluan sama si Raja sebelum pesta dansa ini akhirnya maulah datang ke pesta dansa tersebut dengan harapan dengan dia hadir di pesta dansa tersebut dia bisa mewujudin mimpinya karena bakalan ketemu sama banyak orang-orang penting di pesta dansa tersebut. Tapi ya yang kita ketahui bersama, ibu tirinya nggak mengizinkan Cinderella untuk pergi ke pesta dansa tersebut, bahkan merusak gaun yang udah dibuat sama Cinderella itu sendiri. Ya, dan selanjutnya Cinderella-nya kan nangis nih, terus Fairytale Mother-nya datang. Mungkin kita lihat di dua film sebelumnya Fairytale Mother adalah seorang perempuan yang anggun, yang cantik. Tapi di film kali ini Fairytale Mother adalah seorang laki-laki, tetap menggunakan dress tapi dia adalah laki-laki. Nah, mungkin memang dari awal film yang digarap ini tuh lebih menonjolkan sisi komedinya kali ya dibandingkan dramanya itu sendiri. Jadi memang scene-scene yang terdapat dalam film ini ya lucu gitu, nggak cuman sekedar drama si kehidupan Cinderella aja, tapi juga diselipkan dengan scene-scene komedi. Bahkan ketika proses perubahan si tikus-tikus temennya Cinderella ini jadi pelayannya Cinderella pun, yang jadi aktornya pun aktor komedi. Dan bisa dibilang salah satu scene lucu juga di film ini gitu. Akhirnya Cinderella pun pergi ke pesta dansa tersebut, ketemu sama rajanya atau calon rajanya ini, mereka dansa bareng. Tentu karena ini adalah drama musikal, gak cuma dansa aja tapi mereka juga nyanyi. Dan di film ini teman-teman pun menurut gue akan denger lagu-lagu yang cukup terkenal pada zamannya, dan lagu-lagu yang memang diciptain khusus untuk film ini gitu, dengan suara Camila Cabello yang luar biasa bagus dan memanjakan telinga. Ini menurut gue cukup cocok untuk ditonton kalau misalkan teman-teman pengen yang
tontonannya ringan aja, yang nggak pengen mikir, pengen santai aja dan nikmatin film gitu. Dan balik lagi ya kita ke alur ceritanya. Ya seperti pada film Cinderella umumnya gitu, sudah jam 12 dan Cinderella sendiri harus pergi karena sihirnya akan hilang setelah dentingan ke-12. Dia lari dan mungkin ini salah satu scene ikonik juga karena Cinderella nggak sengaja lepas sepatu kacanya dan ketinggalan. Akhirnya itu yang menuntun si raja untuk nemuin Cinderella lagi. Tapi di film yang tahun ini tuh justru beda, dan ini bisa dibilang salah satu scene komedinya lagi, karena Cinderella dengan sengaja ngelepasin sepatunya dan ngelempar sepatu kaca tersebut ke pengawal kerajaan. Nah, udah selang beberapa waktu sempat ada scene antara si raja dengan keluarganya sendiri, dan akhirnya memutuskan untuk mencari si Cinderella ini dengan menggunakan sepatu kaca sebagai petunjuknya. Akhirnya mereka ketemu dan ya udah bisa dibilang happy ending karena akhirnya Cinderella sama pangerannya atau calon rajanya ini pun berhasil hidup bahagia lah. Dan ini satu alur cerita yang sebelumnya tuh nggak ada di dua film Cinderella lainnya, adalah di film ini digambarkan seorang rajanya tuh punya adik yang cukup pintar, dan ujungnya tuh dialah yang jadinya memimpin kerajaan itu dan menjadi seorang ratu, bukan raja yang digambarkan di awal film Cinderella 2021 ini. Si Camila Cabello atau Cinderella pun akhirnya berhasil lah mewujudkan mimpinya dia sebagai desainer baju yang mahir atau yang ahli gitu teman-teman. Nah itu aja sih mungkin cerita dari atau review dari film ini. Secara visual pun dia bagus banget, manjain mata banget. Balik lagi karena ini musikal akan sangat banyak ditemukan scene-scene nyanyi, tapi tenang aja karena nyanyinya juga enak untuk didengar. Cuman mungkin buat teman-teman yang gak terlalu suka scene nyanyi atau lebih suka untuk live action atau obrolan atau dialog, ini kurang cocok sih, karena teman-teman akan ngabisin waktu sekitar 2 jam untuk nonton film ini gitu. Tapi buat teman-teman yang tertarik, bisa banget langsung aja nonton film ini atau streaming film ini di Amazon. Oke teman-teman, mungkin segitu aja review tentang Cinderella 2021-nya. Semoga informasinya membantu. So, gue Dini pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan informasi dari Jurnal Review. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!